Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Senang sekali berjumpa kembali dalam program dakwah interaktif. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada malam ini kita akan membahas seputar peran orang tua dalam pendidikan anak. Di studio kita telah hadir narasumber kita yang akan membahas materi ini. Di antaranya Ustadz Haji Muhammad Rum MALC. Beliau saat ini sebagai Ketua Ikatan Dai Indonesia Provinsi Aceh. Assalamualaikum Ustadz Muhammad Rum. Alhamdulillah sehat Ustadz ya. Dan di samping beliau ini Ibu Hajah Dahlia MAG. Beliau Ketua Muslimat Dewan Kemakmuran Masjid Aceh. Assalamualaikum Ibu Hajah Dahlia. Ya. Ya pemirsa, perlu kami sampaikan kepada Anda semua bahwa pada malam ini suatu kondisi atau kemudian katakanlah pengajian kita perdana pada malam ini dihadiri ibu-ibu majelis taklim dari Perkip ya, Bandar artinya daerah Lampet gitu ya. Ini tentu kita tidak asing lagi bagaimana majelis ini sangat aktif di kota Banda Aceh yang tentunya tidak terlepas di bawah bimbingan Ibu Hajah Dahlia MAG. Dan nanti pemirsa Anda bisa bergabung bersama kami untuk memberikan tanggapan atau kemudian pertanyaan dalam topik kita pada malam ini, peran orang tua dalam pendidikan anak. Untuk itu jangan kemana-mana, kami akan kembali saat lagi. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami di dakwah interaktif. Kita pada malam ini membahas seputar peran orang tua dalam pendidikan anak, di mana pada saat ini orang tua sangat penting sekali peran aktif dalam mendidik anak-anaknya di zaman era modern, globalisasi yang kita rasakan bersama. Namun bagaimana peran orang tua ini juga bisa mencerminkan keteladanan dan juga bagaimana dicontoh oleh anak-anak dan generasi muda. Yang pasti kita dihadapkan dengan tantangan degradasi moral, kemudian kenakalan remaja dan sebagainya yang tentunya merupakan suatu kerisauan dan kegundahan bagi kita bagaimana solusi yang bisa kita tawarkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oleh karena itu pemirsa, untuk itu kita mencoba membahas seputar bagaimana tanggung jawab orang tua ini terhadap pendidikan anak, di mana kita tahu bahwa ku anfusakum wa ahlikum nara. Kita menjauhkan keluarga, anak dan istri kita dari api neraka, dan tentunya yang terpenting juga generasi muda ataupun katakanlah anak-anak kita nantinya. Ya untuk itu kita berbincang dengan narasumber kita ini, ada dua orang, Ibu Hajah Dahlia dan juga Ustadz Haji Muhammad Rum. Ustadz, ya ini masalah yang memang sering kita lihat dan kita selalu bicarakan bahwa anak ini sebagai tulang punggung atau kemudian estafet dalam sebuah keluarga. Kalau Ustadz melihat sejauh mana kemudian peran orang tua ini terhadap sebuah pendidikan anak, karena pemikiran yang sudah ada saat ini adalah orang tua itu hanya dididik oleh guru, oleh ustadz dan sebagainya. Bagaimana Ustaz? Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Ada ungkapan setelah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yahwidanihi aw yunasiranihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi, bahwa pada dasarnya anak itu lahir dalam keadaan fitrah dan tidak ada anak yang pernah minta untuk dilahirkan. Anak lahir karena orang tua dan mereka lahir dalam keadaan fitrah. Kemudian orang tuanya lah yang menyebabkan anak itu kemudian keluar dari fitrahnya. Kemudian dia berbudaya Yahudi, beretika Nasrani, bermoral Majusi, itu kan orang tuanya. Nah, di sini menunjukkan tentang pentingnya peranan orang tua. Ada ungkapan orang Arab yang terkenal yang berbunyi as-samaru min jinsi syajarah. Buah itu akan lahir dari jenis pohon yang sama. Kalau pohonnya mangga, maka buahnya tidak mungkin nenas. Kalau ibunya bagus, pohonnya bagus, bapaknya dan ibunya ibarat sebuah pohon itu bagus, maka anak itu akan rasanya akan sama seperti itu. Kalaupun bentuk buahnya tidak terlalu mirip dengan mangga, tapi kalau dicoba rasanya seperti mangga.
Jadi tergantung orang tua sebenarnya. Dari pergaulan bebas, setelah melakukan penelitian di kota-kota besar, yang terjadi di mana di Indonesia ini termasuk sudah mulai memprihatinkan, termasuk di Aceh sebenarnya, itu mayoritas pergaulan bebas yang dilakukan oleh anak muda-mudi di luar nikah itu dilakukan di rumahnya. Berarti orang tua lalai dalam memonitor anak-anaknya. Ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan non-muslim di 70 negara yang ada di dunia ini. Dan 70 negara itu bisa dikatakan mewakili 80% dari penduduk dunia ini. Mereka mengatakan bahwa pada dasarnya perbedaan yang paling mendasar antara negeri-negeri Islam, antara masyarakat muslim dengan masyarakat non-muslim, jadi antara masyarakat muslim dengan masyarakat Eropa dan Barat, itu hanya dua hal: masalah pergaulan bebas dan masalah gender. Karena di Barat itu ada upaya menyamakan antara laki-laki dengan perempuan. Kalau Islam enggak, laki-laki tidak mungkin sama dengan perempuan, dan perempuan tidak mungkin disamakan dengan laki-laki. Bagaimanapun perempuan itu bukan laki-laki dan laki-laki itu bukan perempuan. Hanya orang gila lah yang ingin menyamakan antara laki-laki dan perempuan. Itu mereka katakan itu. Jadi cuma masalah pergaulan bebas dan masalah gender. Dan kalau kita berbicara tentang pendidikan anak, dua masalah ini, khususnya masalah terhadap pergaulan bebas, ini lapangkannya. Kalau anak baik, insya Allah itu terhindar dari pergaulan bebas itu. Kalau udah terlibat dengan pergaulan bebas, itu sudah susah untuk mengharapkan anak itu rasanya sama dengan pohonnya. Iya, baik. Ibu Haja Dahlia, sedikit dari dikutip dari Ustadz Muhammad Rum bahwa ada dua pokok persoalan. Yang pertama pergaulan bebas, gender juga termasuk bagaimana kemudian mendidik anak. Ibu sebagai ibu gitu di rumah tangga tentunya merasakan seperti apa sebenarnya pendekatan yang dilakukan yang baik terhadap anak, sehingga anak itu tidak seperti kemudian mengikut gaya-gaya yang di luar seperti yang dikatakan Ustadz Muhammad Rum tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya beriman. Memang anak ini merupakan amanah dari Allah. Karena itu kita mempersiapkan dari awal. Karena itu kalau kita kembali pada konsep Islam, itu kita mempersiapkan sejak masa kandungan. Artinya sejak janin itu diciptakan ruh oleh Allah, anak itu sudah memiliki berkomunikasi dengan lingkungannya. Karena itu alangkah indahnya kalau ibu-ibu yang hamil itu mau mengaji, salat tahajud, kemudian ya pekerjaan yang bersifatnya positif. Yang ini juga akan mempengaruhi pada perkembangan pertumbuhan anak. Dan ini terus diikuti ketika dia lahir, diazan di kamar, terus didengungkan Al-Quran, kalau diayunkan juga dengan ratib-ratib ya, kalau bahasa Aceh dengan lagu-lagu kalimat thayyibah. Karena di sini pada anak 0 sampai bisa berbicara, sesungguhnya dia belajar aktif, belajar pasif gitu. Jadi dia itu lebih mengikuti panca inderanya. Jadi apa yang dilihat, apa yang dirasakan, apa yang dengar, itu yang terekam manis duduk di bawah alam pikiran bawah sadar. Jadi ketika dia nanti masa kanak-kanak, makanya perlu orang tua bisa memahami bagaimana tahap-tahap perkembangan anak. Kalau anak 0 sampai balita bayi itu sampai 6 tahun, itu mereka itu lebih belajar melihat, mencontoh, meniru. Karena itu di sini peranak orang tua sangat menentukan, membentuk karakter anak. Oh, Ustazah Haja Dahlia, kita juga perlu memikirkan kemudian tentang memilih pasangan sebelum kemudian. Malah jauh dari itu sebelum, makanya pendidikan Islam itu berlaku sejak memilih jodoh. Jadi memilih sebagaimana anjuran Rasulullah SAW, yaitu 5 liha, silakan saja, berarti bukan materialis ya, tapi orang bekerja gitu ya. 5 sabiha, keturunannya artinya keturunan yang baik-baik, di jamaliha, gantengnya itu kan relatif ya. Yang penting sama kita senang gitu ya. Kemudian lidiniha, agamanya. Jadi dari sisi gantengnya juga, hartanya juga, agamanya juga, keturunannya. Karena bagaimanapun kalau kita memilih istri yang tidak siap, itu kan
mungkin tidak punya kesempatan si suami mempersiapkan diri nol ya, paling kurang hanya melengkapi gitu ya. Karena pengaruh suami istri ini sangat mempengaruhi pada anak. Bagaimana kelakuan suami istri ini akan ditiru oleh anak, apalagi pada saat dia umur 0 sampai dia bisa berbicara. Karena anak-anak persa itu tidak bisa mengambil kesimpulan. Jadi kalau kita lihat mengapa Rasul memerintahkan kepada anak itu 7 tahun sudah mulai sudah mulai salat gitu ya, sudah bisa salat, sudah memulai untuk bisa salat. Itu doanya kan sebelum 7 tahun. Di sini menurut penelitian, pada umur anak 7 tahun itu anak itu sudah bisa berpikir. Makanya ahli pendidikan 6-12 itu kan anak masa sekolah. Nah, di sini juga anak-anak dilatih dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, diperkenalkan yang mana baik, yang mana yang tidak, dilatih dan diberi penghargaan. Makanya kalau kita lihat hadis Nabi itu, wa'alimu auladaku ahsinu adabahum. Ada bahum ya, artinya ajarkan ilmu. Itu yang ini berkognitif. Dalam rangka memperbaiki budi pekerti. Tapi bukan ajar adibu, latihlah. Artinya bukan saja ini nggak boleh, tapi salat nak kita sini nggak salat. Gimana tuh Ustaz Muhammad? Kemudian tidak jauh beda dengan karakter orang tua. Ini kan juga persoalan bagaimana Ustaz melihat ini? Buah yang jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Kalau gurunya kencing berdiri, muridnya akan kencing berlari. Sangat susah kita berharap anak melakukan sesuatu, tetapi di waktu yang sama ibunya ataupun bapaknya tidak melakukan hal yang sama. Nggak mungkin. Jadi buah yang jatuh itu tidak mungkin jauh-jauh dari pohonnya. Itu yang harus. Baik Ustaz Muhammad dan juga Ibu Hajar, kita tahan dulu sejenak. Semakin menarik perbincangan kita di dakwah interaktif pada malam ini, peran orang tua dalam pendidikan anak, di mana memang kita sangat khawatir bagaimana tantangan anak ke depan, dan juga orang tua melihat situasi perubahan cuaca alam begini, dan juga kondisi masyarakat yang sangat sudah mulai cerdas. Untuk itu bagaimana kemudian menangani dan solusinya. Untuk pemirsa, silakan Anda bergabung pada malam ini bersama kami di layanan telepon 0651401171, dan menarik pada malam ini juga kami telah menghadirkan ibu-ibu majelis taklim dari Perkip yang merupakan malam perdana, dan insya Allah nanti di Jumat selanjutnya tetap demikian kita upayakan. Ya, untuk pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan bersama Anda kembali setelah pariwara yang berikut ini. Ya pemirsa, masih bersama kami di dakwah interaktif pada malam ini, peran orang tua dalam pendidikan anak, bersama Ustadz Haji Muhammad Rum MALC, Ketua IKADI Aceh, dan juga didampingi narasumber kita Ibu Haja Dahlia MAG, Ketua Muslimat Dewan Kemakmuran Masjid Aceh. Ya pemirsa, untuk itu kami menerima tanggapan Anda atau seputar pertanyaan Anda seputar masalah agama pada malam ini, dan juga Ibu Majelis Taklim yang ada di sini bisa bertanya kepada narasumber kita pada malam ini yang mungkin menyangkut topik kita pada malam ini, peran orang tua dalam pendidikan anak. Ya, sembari kita menunggu penelpon, mungkin ada pertanyaan Ibu-ibu? Ya, ternyata sudah tersambung dulu. Ntar kita coba. Assalamualaikum. Salam Pak Gus. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Gus. Ya, silakan Pak. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Arif di Kaju. Ya, silakan Pak Arif. Saya hanya ingin memberikan tanggapan mungkin ya. Karena merasa tersentuh dengan pemateri Ibu Dahlia sama Ustadz tadi. Sebenarnya saya melihat emang peran yang sangat besar, peran orang tua terhadap keberhasilan anak itu memang sangat penting sekali. Seperti yang setelah Ibu sampaikan tadi sudah sangat terperinci. Saya pikir kalau ini dijalankan secara komitmen bagi keluarga-keluarga, itu akan menjadi anak yang bagus, berkualitas dunia akhirat. Jadi permasalahan sekarang ini adalah permasalahan komitmen dan permasalahan pengaruh dari luar, dari luar ini sangat kental sekali dalam proses perkembangan anak. Jadi saya melihat di sini ada beberapa tahap. Tahap dari keluarga, tahap pendidikan keluarga, kedua orang tua, yang pertama. Yang kedua adalah tahap lingkungan. Tahap lingkungan yang ketiga tahap sekolah, masuk pendidikan yang formal di sini, ya. Yang keempat mungkin tahap pengaruh media.
Dan ini pengaruh media saya pikir sangat besar sekali menghantui pemikiran anak, sehingga secara tidak kita sadari ini seperti Ibu katakan tadi masuk ke alam bawah sadar. Ini sangat menghancurkan daripada pribadi anak sampai nanti anak ke depan dirasuki oleh pemikiran-pemikiran alam-alam yang lain. Jadi komitmen konsistensi orang tua dalam menanamkan nilai-nilai akidah saya pikir, nilai-nilai syariah, dan ini merupakan mutlak. Jadi kalau sudah dewasa, misalnya kita, saya, Pak Agus atau ibu-ibu di sini, Ustaz, itu karena kenapa jadi orang? Jadi karena memang sebelumnya dulu waktu kecil digembleng ya, sampai pendidikan kita nggak terlalaikan begitu ya. Jadi kalau saya pikir sebelum balik itu digenjot dengan pendidikan yang bagus, insya Allah akan sukses. Nah, mungkin di sini sedikit saya ingin coba menanyakan ya kepada Pak Ustadz atau sama Ibu di sini, kira-kira bagaimana Bu untuk menangani problem-problem sosial di masyarakat ya dewasa ini, karena strata sosial masyarakat Aceh sudah sangat hancur ya. Habis lost generation di sini juga permasalahan, generasi sekarang dan generasi dulu tidak meninggalkan generasi yang cerdas, yang kuat ya sekarang. Ini mungkin juga di sisi pemerintah kurang ada pemberdayaan dalam konteks political will pemerintah mungkin di sini saya menanyakan bagaimana solusi alternatif yang baik sekarang ini supaya anak itu bisa selamat ya, selamat, bisa jadi anak yang betul-betul berbakti buat agama, nusa dan bangsa. Baik, terima kasih. Mungkin ada trik-trik dan trik yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif ini yang bertanya kepada kita. Namun sebelum kita menjawab, mungkin ibu-ibu ada pertanyaan lain, mungkin nanti sekalian dijawab oleh narasumber kita. Dari ibu-ibu ada pertanyaan? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Yunenisa, kami dari Majelis Taklim Berkip Persatuan Kaum Ibu Bandar Baru. Saya ada 2 pertanyaan Ustadz. Yang pertama, sebagaimana kita ketahui, pada umumnya masyarakat kita menganggap pendidikan anak itu semata-mata kewajiban seorang ibu. Lalu di mana peranan seorang bapak dalam hal ini? Kemudian pertanyaan satu lagi, untuk mempersiapkan anak yang soleh dan santun serta mandiri, pendidikan itu dipersiapkan sejak kapan? Hanya itu pertanyaan saya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Yunesa ya, pertanyaannya yang menarik sekali. Namun sebelum kita terima penelpon yang lain atau penanya, silakan Ibu Ustadz Muhammad Rum menjawab bagaimana ini tantangan ternyata makin besar ini Ustadz. Harus ada kerjasama. Tadi untuk membangun sebuah peradaban, baik itu peradaban manusia. Membangun peradaban manusia itu kan berarti bagaimana kita membangun karakter manusia yang soleha, yang soleh dan soleha. Soleh dan soleh itu bukan berarti hanya rajin ke masjid, tetapi yang memiliki kemampuan yang tinggi, berguna bagi nusa dan bangsa, bisa mendapatkan hasanah fi dunia, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kebaikan di dunia itu adalah orang yang bisa berinteraksi dengan kebutuhan dunia, dan kebaikan di akhirat adalah orang yang selamat karena memiliki amal-amal soleh yang banyak. Itu kerjasama, harus bekerja bersama-sama. Tidak bisa hanya melibatkan ulama, tengku, rumah, sekolah, tapi termasuk pemerintah akan terlibat. Masyarakat yang soleh, penguasa yang soleh, legislatif yang soleh. Ini dengan sendirinya insya Allah akan menghadirkan putra putri bangsa, putra putri provinsi Aceh yang kuat, baik dari segi intelektualitas maupun dari segi rohaniah. Namun Ustaz, tadi ada pengaruh-pengaruh lain, katakanlah dari lingkungan, media yang sangat memberikan sebuah pengaruh besar itu. Disinilah peranan penguasa, penguasa yang soleh dan keluarga yang soleh, lingkungan yang soleh, masjid yang soleh. Anak-anak akan
anak-anak itu jadi dipengaruhi oleh apa? Lingkungannya. Nah sekarang yang mengondisikan lingkungan, penguasa terlibat dalam pengondisian lingkungan. Nah, tokoh-tokoh masyarakat, ulama terlibat dalam pengondisian lingkungan, guru-guru terlibat dalam pengondisian lingkungan sekolah, orang tua terlibat dalam pengondisian rumah dengan baik. Dari mana lagi anak bisa terpengaruh? Jadi ini begini caranya, dan begini sistem Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dari sisi Ibu Haji Dahlia melihat bagaimana ini? Karena memproteksi seperti Ustadz Muhammad Rum tadi mengatakan perlu sekali pengawalan yang ketat, misalnya agar anak itu tidak terjebak karena yang nista atau yang mungkar misalnya. Bagaimana Ibu melihat pertanyaan tadi ini ke Ibu bahwa mempersiapkan anak sejak dini, peran seorang bapak juga, tapi ini juga nanti ada kaitan dengan jawaban oleh Pak Ustadz Muhammad Rum. Tapi bagaimana Ibu melihat memandang ini pertanyaan tadi? Ya. Yang pertama sekali memang pendidikan itu selalu diharapkan adanya suatu perpaduan ya. Baik, kita tahan dulu Bu. Saya harus menerima penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Dengan Pak Said di Lambre. Silakan Pak Said. Dapat. Pertama saya ingin menyampaikan Saya bahwa ya. ACTV makin lama makin bagus programnya. Dengan adanya yang seperti ini, maka makin luas pemirsa yang akan mendengarnya. Semoga ini berlanjut. Amin. Selanjutnya, saya ingin menanggapi beberapa hal sehubungan dengan topik yang sedang dibicarakan, yaitu peran orang tua dalam pendidikan anak. Dan di sini saya mengambil satu persepsi bahwa topik ini menyangkut dengan pendidikan apakah umum, tapi bagi saya umum gitu ya. Yeah. Dan tadi ada pernyataan dari Ibu Dahlia tahap pendidikan anak. Saya rasa ini perlu dikembangkan kembali. Tahap itu bagaimana? Berapa tahap anak itu akan menjalaninya sejak dari kehamilan hingga sekolah dan seterusnya. Yang kedua, menanggapi tentang pertanyaan Bu Neni tadi tentang kewajiban ibu dalam pendidikan. Nah, di sini saya ada membaca sebuah artikel tentang pendidikan anak, bahwa dikatakan bahwa keberhasilan anak itu 70% ini disebabkan oleh peran ibu. Karena ibu mengandung anak tersebut dan memulai pendidikannya sejak dalam kandungan. Kemudian peran seorang bapak, ini saya teringat satu artikel tentang manajemen, di mana ketika sepasang sudah masuk ke dalam perkawinan, artinya mereka sudah membentuk suatu manajemen. Dalam manajemen disebutkan bahwa di situ ada manajer dan wakil manajer. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan bahwa manajer di situ adalah bapak dan wakil manajer adalah ibu, artinya istri. Suksesnya sebuah perusahaan itu peran daripada wakil manajer itu sangat besar. Iya. Karena apa? Apa yang diinginkan oleh manajer itu bisa diimplementasikan oleh wakil manajer. Baik Pak Said, mungkin langsung ke fokus Pak. Baik. Kemudian yang ingin saya tanyakan dalam kesempatan ini adalah sekarang ini banyak orang tua, khususnya ibu-ibu, menuntut terlalu banyak terhadap anak. Misalnya, ketika anak tamat SMA, ini yang mengarahkan anak masuk perguruan tinggi kebanyakan adalah ibu. Sementara bakat yang ada pada anak ini tidak dilihat oleh ibu. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita mensosialisasikan pada masyarakat supaya memberikan hak pada anak untuk memilih fakultas yang akan dia pilih sendiri sesuai dengan bakat yang ada. Baik. Itu saja Pak, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak Said ini. Salam. Ya, pertanyaannya lumayan
panjang tapi menarik memang. Ya ini tadi sempat terpotong memang bagaimana kemudian apakah ini peran seorang bapak saja atau ibu? Persentasenya mungkin masih dipertanyakan ini Ustadz Muhammad Rum. Tapi kalau Ustadz Muhammad Rum melihat seperti apa nanti ke Ibu Haja Dahlia ini bagaimana? Apakah bapak lebih dominan atau ibu ini? Tidak bisa juga di di persentase secara spesifik seperti itu. Saya kira dilihat kondisinya. Imam Syafi'i itu jadi orang tanpa bapak. Imam Syafi'i itu meninggal ayahnya semenjak kecil dia. Dia tidak dididik oleh ayahnya tapi dididik oleh ibunya. Usia 10 tahun sudah hafal Quran. Usia 14 tahun itu sudah menjadi mufti, sudah menjadi ulama besar. Orang datang bertanya kepadanya tentang hukum. Itu yang membesarkannya adalah ibunya, bukan ayahnya. Itu dalam kondisi ayah tidak ada. Ada juga anak yang berhasil dididik dengan didikan ayah, bukan ibu. Tapi kalau kita melihat sejarah-sejarah yang berhubungan dengan ulama-ulama, itu kebanyakan itu ibunya berperan penting. Termasuk ada ulama besar dulu waktu di zaman tabi'in terkenal sekali, itu yang mendidik adalah ibunya. Bapaknya cuma nitip uang pada waktu itu, kemudian dia pergi waktu itu pergi membela negara, pergi berjihad kalau bahasa fikihnya, dan itu sampai 10 tahun nggak pulang-pulang. Dia pulang, anaknya sudah jadi ulama besar. Yang mendidik adalah ibunya. Tapi tidak juga bisa dikatakan bahwa kalau begitu pendidikan sama ibu, semuanya enggak. Karena memang kedekatan anak secara batin, secara rohiyah kepada ibu itu luar biasa dibandingkan dengan bapak. Bapak juga dekat, tapi dikandung oleh ibunya satu tali ya, saluran ibu, saluran pusar anak dengan ibunya itu satu, ya kan? 9 bulan lamanya. Jadi luar biasa. Kemudian disusuin, dikasih ASI oleh ibu, dan itulah adalah pendidikan yang luar biasa. Tetapi kalau yang saya katakan tadi, buah itu berasal dari jenis pohon yang sama. Iya. Baik. Tidak bisa juga dipisahkan itu. Kalau bapaknya jenis pohon mangganya adalah mangga yang asam, ya nanti asam asam juga. Baik, walaupun ibunya manis. Ibu Haja Dahlia, mungkin ada yang ditambahkan ini tadi kata Bapak, Pak saya juga tahap pendidikan anak seperti apa, sosialisasi memilih juga anak itu harus dipersilakan, jangan dipaksakan. Ini bagaimana Ibu? Jadi memang mungkin saya lebih bagus tanya jawab yang pertanyaan tadi belum terjawab ya. Iya, sebelum Pak Said. Jadi di sini kan kata Bapak tadi bagaimana mempersiapkan generasi ke depan dengan menghadapi problem sosial sekarang kan. Dari yang dari Kaju. Saya pikir disinilah kita perlu memperhatikan kebutuhan anak. Memang pendidikan itu perlu membumi antara keluarga, masyarakat dan pemerintah. Tapi kalau kita lihat di sini, di sekolah itu kan sangat minim pembelajaran agama, 2 ya, 2. Kemudian materi buku dipekerti juga kurang. Jadi yang diharapkan sekarang, yang kita harap pada keluarga lah. Oleh karena itu setiap keluarga itu memperhatikan tahap-tahap perkembangan anak. Jadi yang paling sangat diperhatikan itu ada 7 aspek barangkali yang sangat perlu diperhatikan secara dini. Itu masalah fisiknya, masalah akalnya, masalah imannya, masalah akhlaknya, masalah kewajibannya, masalah estetikanya dan sosialnya. Jadi ini diharapkan sehingga memberi kebutuhan kepada anak. Jadi oleh karena itu bagaimana kita mempersiapkannya, inilah yang pertama keteladanan orang tua. Jadi kalau barangkali Imam Syafi'i dulu kan memang bapaknya nggak ada, sekarang bapaknya nggak ada. Jadi ini sama-sama bertanggung jawab. Ya, kalau Ustazah Dahlia ada sebagian, tidak semuanya, ketika orang tuanya saleh, ibunya saleh, tapi kemudian anak itu juga lost control, tidak terkawal, nah sehingga dengan faktor lingkungan bisa berubah. Bagaimana Ibu Haja Dahlia melihat itu? Bisa juga menjadi sebuah jaminan, tapi kemudian kan ada juga sebagian yang memang terkadang tidak terkawal sehingga orang tua teladan masyarakat, tapi kemudian di luar bisa menjadi bulan-bulanan atau menjadi sebuah masalah misalnya. Jadi pendidikan itu harus berlanjut ya. Jadi sejak milik jodoh, sejak kandungan, sejak bayi, sejak dia kanak-kanak anak 12 tahun, kemudian dari 12 tahun ke 16 tahun itu kan anak-anak kegoncangan jiwa labil. Di sinilah pertukaran anak-anak berakhir kanak-kanak menuju pubertas ya. Di sini kan terjadi
hormon seks pada anak, sehingga itu anak itu biasa terjadi kegoncangan. Di sini kita harus mengikuti terus. Jadi kemudian dari 16 sampai 21 tahun pun kalau dari ilmu pendidikan kita terus mengikuti, walaupun ini masa-masa menuju dewasa, tapi kita harus mengawali, tidak cukup dengan doktrin awal yang kita lakukan. Jadi ini memang harus bersambung dan kita dikawali terus. Baik, ya mungkin kita silakan ibu-ibu, mungkin ada pertanyaan di sini menyambung dari pernyataan dari Ustadz Muhammad Rum. Ya silakan ibu. Ya silakan bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Azizah. Saya langsung bertanya, kalau kita lihat sekarang dalam masyarakat kita, pesantren itu begitu banyak dan begitu diminati oleh orang tua. Kemudian majelis taklim pun banyak, TPA pun juga banyak sekali. Namun dalam hal ini remaja pun makin bertambah, mengkhawatirkan kalau kita lihat sekarang. Jadi dalam hal ini siapa yang bertanggung jawab? Ya, hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya siapa yang bertanggung jawab? Banyak sekali hal yang tadi Ustadz kutip tadi, yang paling mengkhawatirkan tuh seks bebas, pergaulan bebas juga ini juga menjadi bagaimana Pak? Di Amerika menurut penelitian terakhir itu ada sekitar 400.000 gadis melahirkan di luar nikah usianya belum sampai 14 tahun. Itu di Amerika. Di Indonesia pernah diberitakan di siaran pagi ada sekitar 5.000 anak lahir di Indonesia dilahirkan oleh seorang wanita yang tidak punya suami. Artinya lahir dari pergaulan bebas. Siapa yang bertanggung jawab? Tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab orang tua dan tanggung jawab penguasa juga. Ada semua hadis mengatakan, artinya ada 7 golongan yang akan diberikan naungan aras di hari kiamat nanti, tatkala tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan dari Allah. Yang paling pertama disebutkan dari 7 golongan itu adalah penguasa. Baik, dan Ustaz, sholat. kita tahan dulu, nanti sambung ke 6-nya lagi. Ya, pemirsa, assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Pak Nasir yang ini di Pajak. Silakan Pak Nasir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampaknya ibu-ibu dari majelis taklim menyangkut dengan peran orang tua terhadapnya. Kita mulai dari pangkalnya ini, Ustaz. Ini menurut pribadi saya kan dari awal yang pertama kita memilih calon. Dari calon itu, walaupun itu berangkat pertama juga dari anak. Dari calon itu kita sudah kawin. Itu si calon ataupun calon istri yang kita nilai memang pendapat kita sudah pas kan. Begitu kita kawin sudah apa nih ya, kita mulai dengan dengan akhlakul karimah, dan kita kebetulan lahirlah anak. Kita dalam masa hamilnya itu kita berbuat ataupun kita melakukan hubungan itu sesuai dengan syariat Islam. Itu mulai kita menciptakan anak, itu kan awalnya. Begitu lahir anak ini kita ajar macam-macam lah. Nanti anak ini kan biasa tumbuh dengan normal. Itu sesuai dengan kita membimbing dalam keluarga. Begitu anaknya tumbuh menjadi dewasa ataupun remaja, ini biasanya kenapa munculnya kenakalan remaja ini disebabkan oleh kadang-kadang dalam keluarga Pak problem Pak, itu larinya ke narkoba. Kenapa? Di rumah sudah terjadi broken home Pak. Di sana berangkat. Jadi situlah kuncinya Pak. Mungkin di situ Bapak yang kurang mengupas tadi. Ini penyebabnya adalah terjadi macam-macam dalam terkekanglah macamnya. Dari sana melepaskan diri Pak dari kengkangan. Makanya dia lari ke sana kemari ke rumah pacar macam lah. Jadi dia mencari jati diri dia Pak. Di situ ada kuncinya. Mungkin ini saja Pak yang saya kan. Mungkin Bapak lebih Ustadz, Bapak lebih jelas nih nanti dikupas ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ya.
Pak Nasir, terima kasih, dan Ustadz Muhammad Rum dan juga Ibu Haja Dahlia, kita tahan dulu, nanti kita akan berbincang lagi. Pemirsa, masih menarik perbincangan kita pada malam ini tentang peran orang tua terhadap pendidikan anak. Untuk itu kami masih menanti partisipasi Anda di line 0 telepon 0651400171. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Ya pemirsa, masih bersama kami di Dakwah Interaktif pada malam ini, berbicara seputar peran orang tua dalam terhadap pendidikan anak bersama Ustadz Haji Muhammad Rum LCMA dan juga Ibu Hajah Dahlia MAG. Begitu pemirsa, kami menantikan partisipasi Anda kembali di layanan telepon 0651400171 dan juga ibu-ibu majelis taklim Perkip pada malam ini yang berhadir luar biasa, sangat antusias. Namun sebelum kita melihat antusias ini, kita menerima pertanyaan dulu, dan mungkin dari ibu-ibu nanti sekalian dijawab oleh para narasumber kita. Silakan Ibu, ini ada pertanyaan. Siapa yang mau bertanya ini? Ya, Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Langsung aja Pak ya. Ya. Pada masa remaja, seorang anak mengalami jiwa yang labil. Bagaimana cara mengatasinya Pak? Itu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jiwa yang labil. Baik. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Ibu Hajah Nur Siti dari Persatuan Kaum Ibu Bandar Baru. Ustadz, saya hanya satu pertanyaan. Mengapa seorang anak, kalau anak yang berhasil, kalau anak yang bersalah hanya disalahkan ibunya? Misalnya anaknya yang sudah berhasil, ayahnya yang dapat pujian. Baik. Jadi hanya sekian Ustaz. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaan sederhana tapi menarik ya. Mungkin langsung kita bahas ini Ustadz. Mungkin silakan Ustadz menjawab mungkin Pak. Jadi menanggapi pernyataan dan pertanyaan serta komentar-komentar sebelumnya. Jadi memang kalau secara garis besar kita kelompokkan pendidikan itu menjadi dua tahap. Pendidikan anak sebelum anak lahir dan pendidikan anak setelah anak lahir. Sebelum anak lahir, ini biasanya yang lebih dominan adalah pengaruh orang tua itu sendiri, termasuk ayahnya dan ibunya anak yang mau menikah itu. Ini pendidikan yang harus memang diperhatikan. Ini yang terkadang bahkan sangat sering sekali dilupakan oleh orang yang ingin mendidik anaknya. Iya. Pendidikan sebelum anak lahir. Baik, Ustaz, kita tahan dulu. Assalamualaikum pemirsa. Selamat malam. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Bapak Irwan Rahman Teko. Iya, silakan Pak. Saya menanyakan orang tua terhadap anak ya selalu dibahas. Tetapi banyak anak-anak sekarang apakah yang sudah jadi ataupun masih remaja, apa yang sudah mahasiswa ataupun mahasiswa, banyak yang berkeliaran. Jadi sejauh mana itu orang tua bisa membimbing anaknya ke jalan yang benar. Sedangkan kita lihat di warung-warung sekarang kan banyak yang bapak itu main internet kan sampai berlarut-larut malam. Jadi kalau bahasa Aceh dibilang kalau ge kebu tekok dalau di mana kedawai mah kedawai. Bagaimana itu peran orang tua terhadap anaknya? Itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti sebelum ke Pak Muhammad Rum ini bagaimana ini Bu? Ternyata anak-anak susah ini sudah mulai lepas juga termasuk di sini calon pasangan juga masuk, problem rumah tangga, broken home juga menjadi persoalan misalnya. Bagaimana Ibu memandang ini? Jadi memang pendidikan itu sejak dini. Jadi memang dimulai sejak dalam kandungan, terus berlanjut sesuai dengan tahap pendidikannya. Sehingga orang tua itu harus paham benar tahap-tahap itu, sehingga apa yang diberikan pada anak itu tidak terbebani dan sesuai dengan kebutuhannya. Memang banyak orang yang berpikir ketika mahasiswa itu kan sudah siap. Sesungguhnya mereka kan masih labil ya, masih sangat labil. Apalagi mereka itu masih berumur awal-awal dari 20 tahun. Jadi ini memang orang tua ini selalu mengikuti anaknya. Sama siapa dia berkawan, kemana dia pergi. Disinilah kadang-kadang anggapan kita setelah kita bisa memenuhi kebutuhan anak secara materi,
kita kasih les segala macam, kita menganggap itu sudah cukup. Sesungguhnya tidak ada. Karena yang sangat penting itu nilai spiritual, itu yang paling penting. Kurang sinergi, kurang nyaman di dalam keluarga, katakanlah broken tadi, bagaimana Ibu memandang ini? Apakah ini berpengaruh terhadap psikologi anak misalnya? Sangat berpengaruh, sangat berpengaruh. Karena orang tua itu merupakan sosok yang dia teladani, dan dia kecewa. Jadi kecewa ini kadang-kadang anak itu melepaskan di luar gitu. Oleh karena itu, walaupun broken home itu ada atau ibu atau bapak itu yang bisa mengendalikan. Makanya, tapi biasanya walaupun broken home itu biasa ibu berperan. Bagaimanapun, kalaupun dia sudah broken home sama suaminya, tapi anak saya harus jadi. Jadi seorang ibu itu harus punya ketekatan. Anak saya harus jadi orang. Insya Allah. Boleh putus asa. Tidak boleh putus asa. makanya mengapa Rasul menghargai ibu, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Walaupun itu kewajiban memang sama-sama, tapi toh ternyata memang kodrat perempuan dengan anak dari kehamilan, dari menyusui semenjak kecil, apalagi nafkah memang diwajibkan pada orang laki-laki. Kemudian dalam kondisi dulu malah orang perempuan kan di rumah, sekarang aja orang perempuan sudah bekerja, tapi peran beliau itu sebagai ibu tidak bisa dilepaskan. Jadi harus ada ketekatan pada seorang ibu, anak saya harus berhasil. Baik, Ustadz Muhammad Rum ini penekan dari Ibu Haja Dahlan Hamid. Tadi ada pernyataan yang sederhana bahwa kalau anaknya berhasil, pujiannya kepada orang tua yang ayah gitu, tapi kalau anaknya tidak berhasil atau nakal begitu, ini si ibu yang salah, ini bagaimana ini? Saya kira tidak benar juga itu istilah yang juga baru saya dengar. Jadi kita harus profesional dan proporsional dalam menilai. Kalau itu istilah nggak benar, kita buat opini, ya kan? Kenapa kita terima opini atau suara-suara seperti itu? Karena kita tidak bisa membuat opini. Ini juga peranan kita. Dan ini juga sangat mempengaruhi pendidikan. Anak dididik oleh lingkungan. Karena kita tidak bisa membuat lingkungan. Ya kan? Ada istilah teroris, istilah apalah, kita juga terbawa-bawa. Akhirnya anak-anak juga terbawa dengan istilah itu. Saya ingin kembali menekankan tentang masalah pendidikan ini. Pendidikan pranikah, inilah yang sangat banyak terabaikan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak yang menginginkan, termasuk penguasa-penguasa. Kalau tadi banyak berbicara tentang pendidikan setelah hamil, enggak, justru dimulai dari pranikah. Rasulullah bersabda, ikhtaru linutfakum. Berikanlah pendidikan untuk anak yang anak-anak ingin lahir dengan cara memilih calon ibu yang baik. Luar biasa. Baik, kita terima dulu. Assalamualaikum, selamat malam. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Dengan Bapak siapa, di mana Pak? Oh, dengan Pak Dini di Lambat. Baik Pak, silakan. Mau volume TV-nya diperkecil ya Pak? Ya. Silakan Pak. Dengan Pak Dini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak ya. Ini kalau kita lihat peran orang tua terhadap anak. Demi untuk berhasilnya pendidikan itu tidak bisa terlepas dari 3 aspek, yaitu orang tua, pemerintah, dan lingkungan. Nah, sekarang yang kita lihat, di mana-mana lingkungan itu sangat berpengaruh untuk ketidakberhasilannya pendidikan terhadap anak. Kenapa saya katakan ya? Kita lihat sekarang di kota-kota, di mana-mana dekat sekolah ada PS. Jadi oleh pengusaha PS itu bahkan dia menerima anak-anak dalam pakaian sekolah. Baik. Berarti di situ peran daripada lingkungan itu tidak aktif, dan sehingga membuat anak-anak banyak yang gagal. Konon lagi sekarang dengan teknologi canggih, dengan HP, kita lihat di mana-mana anak-anak banyak gagal waktu mengikuti UAN. Nah, ini karena si anak tidak pede, sehingga itu kadang-kadang ada kawannya yang khianat. Mungkin kawannya merasa dirinya tidak akan berhasil, kan dipengaruhi dengan diberikan jawaban-jawaban yang palsu melalui SMS. Iya, baik Pak Den. Ya, terima kasih. Ini tanggapan beliau. Nah, ini Ustaz Muhammad sedikit lagi menyambung, nanti ditambahkan oleh Ibu Haja Dahlia. Nah, lagi pranikah, kemudian ini juga
wifi juga sekarang ada Ustadz, internet di mana-mana, warung kopi ini penuh semua ini. Yang di situ juga anak-anak kita semua. Bagaimana Ustadz? Jadi ini? pranikah itu sebelum lahir. Ini yang saya katakan bahwa pohon buah itu akan lahir dari jenis pohon yang sama. Saya alhamdulillah umpamanya, ibu saya masih hidup, lahir tahun 1936. Berarti udah berapa puluh tahun hari ini. Setiap hari beliau itu membaca Al-Quran tidak kurang dari 1 juz. Tafsir Quran, tafsir per kata itu dia sudah baca, sudah selesai. Mungkin kita juga, saya sendiri belum habis baca buku itu. Nah, ini yang sangat mempengaruhi kan. Umar bin Abdul Aziz berhasil memakmurkan dan mensejahterakan negara yang sekarang terbagi kurang lebih 26 negara. Dulu bersatu itu dalam waktu 2 tahun 4 bulan. Kenapa? Dari mana dia? Kakeknya adalah berasal dari anak keturunan Umar bin Khattab, artinya kakeknya berkualitas Umar. Ibunya berkualitas wanita penjual susu yang punya kejujuran itu. Kemudian lahirlah anak yang berkualitas Umar bin Abdul Aziz. Ini tarbiyah, ini adalah pendidikan pranikah. Setelah nikah, pendidikan disitulah dibagi-bagi antara rumah, antara keluarga, lingkungan, dan masyarakat ataupun pemerintah. Tidak bisa dalam mendidik anak, tidak bisa dipisahkan peranan pemerintah dan juga peranan orang tua, termasuk peranan masyarakat. Ini kondisi masyarakat yang kemudian peduli terhadap anak siapakah dia, anak siapakah ini bagaimana Ustaz? Apakah anak-anak itu adalah putra-putra bangsa, bukan anak saya yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak saya, bukan cuma anak saya, tapi termasuk tetangganya. Nah, tapi ini sekarang Ustaz, masalahnya menegur untuk anak yang kadang-kadang berbuat menyimpang ini sulit sekarang. Kalau begitu kondisinya, berarti kita tidak akan punya generasi yang berkualitas soleh dan soleha. Iya. Bagaimana Bu Haja Dahlia ini? Karena kalau ditegur anaknya marah orang tuanya yang lain misalnya, bagaimana ini Bu? Jadi makanya di samping perlu pendidikan pranikah, juga sesudah nikah ini juga perlu diikuti dengan aturan-aturan. Jadi memang sangat perlu pemerintah melahirkan perda-perda ya. Memang kalau kita lihat sekarang mahasiswa, kalau kita melihat setiap jalan ada warung kopi penuh dengan generasi muda kita. Sesungguhnya seharusnya mereka harus belajar ya, dengan mempersiapkan diri menjadi generasi bangsa. Tapi sebenarnya seperti sudah budaya ya. Ditambah lagi tingkat SMA, SMP itu memang WiFi itu WiFi ya. WiFi itu sudah menjadi tren ya Bu ya. Tren dan pada itu tidak ada aturan. Sehingga dia bisa mengakses apa saja di situ. Jadi yang bahayanya begini. Kalau pornografi itu sudah menjadi kejudan mereka, itu kan akan melekat dalam otak mereka. Dan ini selamanya dia akan jadi pencandu nanti pornografi. Ini akan merusak karakter anak yang luar biasa, mencemaskan. Baik, Ibu melarang ke tempat itu atau kemudian memberikan fasilitas, ini kan kadang kontradiktif. Bagaimana Ibu melihatnya? Makanya ketika kita makanya orang tua tuh harus mengerti sedikit lah internet ya. Baik, bagaimana? Sehingga dia bisa kalau saya melihat gini, anak SMA apalagi masa kuliah itu bukan usia labil sebenarnya. Tergantung bagaimana kita mempersiapkan anak itu. Cobalah kita belajar dari sejarah Ibu. Siapa yang memperjuangkan Islam bersama Rasulullah? Dan apa rahasia kemenangan dakwah Rasulullah di zaman Rasulullah itu? Rahasianya ada di tangan anak-anak muda yang belasan tahun. Usama bin Zaid usia 19 tahun sudah menjadi panglima perang melawan kerajaan terkuat di dunia pada waktu itu. Inilah. Dan bagaimana cara mereka menghadirkan itu? Bagaimana Rasulullah menghadirkan kader-kader seperti itu? Itulah tarbiyah, pembinaan, pendidikan sebelum nikah. Iya, baik Ustadz. Sebenarnya kita ingin berbincang lebih banyak lagi, Bu Haja Dahlia juga sebenarnya juga sama keinginan kita karena waktu juga yang memisahkan kita akan nanti membahas ini lagi. Memang banyak sekali PR yang belum selesai ini. Namun sebelum kita akhiri, mungkin ada harapan Ustadz dan juga harapan Ibu Haja Dahlia. Mungkin Ustadz Maharam dulu. Saya kembali mengangkat ungkapan seorang ulama, anak ulama besar, Hasan al-Banna, anak dari Ahmad al-Banna, penulis sarah hadis Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbal. Dia bilang apa? Tegakkan Islam mulai dari diri sendiri, akan tegak Islam dalam kehidupan keluarga, istrinya soleh, dapat suami soleha, dapat suami yang soleh, maka akan terbentuklah keluarga yang soleh. Maka anak yang lahir pun adalah anak-anak yang soleh, karena pohonnya soleh, maka anaknya pun
soleh. Dengan sendirinya terbentuk lingkungan yang soleh, terbentuk masyarakat yang soleh. Kalaupun memilih penguasa, maka penguasanya pun akan yang lahir adalah penguasa yang soleh, karena dipilih dari masyarakat yang soleh. Inilah yang tidak ada. Iya, baik Ustaz. Ya Ustaz Dahlia mungkin singkat juga. Saya sebagaimana juga apa yang Ustaz sampaikan, di samping faktor keturunan ya yang pranikah ini, faktor pranikah juga ini memang pendidikan harus berlanjut. Jadi keluarga, masyarakat, pemerintah ini harus sama kata. Karena itu saya pikir juga perlu perda yang sekarang kita lihat memang mencemaskan. Kehidupan generasi muda kita lebih hedonisme, materialisme, pergaulan tak terbatas, ingin mengambil jalan pintas. Kalau kuliah pun karena ingin mengambil ijazah, itu masih banyak. Gitulah maksudnya tujuan. Oleh karena itu ini perlu juga kerjasama pemerintah, orang tua dan masyarakat. Kalau perlu itu memang harus lahir perda sehingga para perusahaan-perusahaan pengusaha-pengusaha itu WiFi atau PS itu dia itu kalau ada seleksi lah. Dan jangan sampai menjadi konsumsi remaja. Sudah dia belajar di rumah, dia menghabiskan waktu. Karena begini Pak, itu kalau kita jalan pagi-pagi itu banyak sekali anak-anak yang keluar dari WiFi. Ada apa di sana? Satu harus penuh. Ada apa? Apalagi kita lihat dari figur mereka dengan gayanya itu ABG semuanya. Jadi ada apa? Mungkin saja mereka itu mengakses pornografi yang luar biasa berbahaya, yang menjadi karakter masa depannya. Terima kasih Bu Dahlia. Memang ini memang kita ingin berbincang lebih banyak lagi. Penelitian di Aceh itu yang terakhir kalau nggak salah, di antara pergaulan bebas yang ada di Aceh itu 20-40% itu penanam sahamnya adalah pelajar. Iya, baik. Ya Ustadz Muhammad Rum, memang ini informasi ini sebenarnya terputus, tapi kita berbincang lagi karena waktu juga yang misalkan kita ini. Ya pemirsa, demikian tadi perbincangan kami dalam program dakwah interaktif yang tentunya memberikan tausiah pelajaran bagi kita semua, di mana memang anak itu amanah Allah, juga semuanya istri dan juga keluarga yang kita tinggalkan, namun kemudian nanti ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk pemirsa, kami dari Majelis Taklim Perkib juga Ustadz Muhammad Rum dan Bu Haja Dahlia telah memberikan informasi serta pengajian pada malam ini. Kita ucapkan terima kasih dan juga ucapkan terima kasih kepada Anda yang telah berpartisipasi. Selamat malam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.